Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue jedotin lo! Bagaimana rasanya jika menghadapi Ronaldo, pemain yang akan membuatmu berlari selama 90 menit, memeras stamina fisik dan mental sepanjang pertandingan di lapangan? Mungkin kamu tidak akan tahu sebelum benar-benar menghadapinya di lapangan. Ya, memiliki mental pemenang, kecepatan, kelincahan, dan stamina yang kuat membuat Ronaldo sangat ditakuti lawan-lawannya. Dan inilah cerita di balik rasanya menghadapi Ronaldo. Sosok Ronaldo merupakan predator alami di dunia sepak bola. Mungkin itulah gambaran paling sederhana untuk menggambarkan insting gol yang dimiliki Ronaldo sebagai penyerang. Tidak memberikan peluang sedikit pun, sama halnya dengan memberikan gol tercipta. Hal yang membuat akan sangat melelahkan menjaga Ronaldo sepanjang laga. Ya, sebagai seorang penyerang, nama Ronaldo tak perlu diragukan lagi. Ketajamannya adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah. Telah mencetak 746 gol baik bersama klub maupun tim nasional Portugal, Ronaldo jelas menjadi pemain yang akan selalu ditakuti oleh para pemain belakang. Panenka style makes it 4-1 Juve. And he has another for this burgeoning Cristiano Ronaldo collection. On the scoreline for Juventus to celebrate the club's 123rd birthday. Spezia 1, Juventus 4. Melihat Ronaldo begitu menakutkan, lantas seperti apa rasanya menjaga sosok Ronaldo bagi para pemain bertahan? Hal yang pernah diungkapkan oleh salah satu bek timnas Prancis, Adil Rami. Bek 34 tahun itu mengungkapkan, rasanya saat ditugaskan untuk menjaga Ronaldo dalam pertandingan sepak bola. Adil Rami sangat kagum atas kerja keras Ronaldo. Dirinya seperti robot dan bahkan membuat bek timnas Prancis itu sangat frustasi. Hal tentang Ronaldo yang membuat saya terkesan adalah jumlah pekerjaan yang dia lakukan. Pertama kali saya melihatnya adalah ketika saya meninggalkan Freiburg dan tiba di Lille. Mereka bermain di Liga Champions saat itu. Saya melihatnya dan saya seperti yang ini luar biasa. Beberapa waktu kemudian saya bertemu dengannya di La Liga. Dia memang sebuah mesin. Beberapa pertandingan pertama saya sedikit stres. Unai Emery mengatakan kepada saya untuk tidak memberinya ruang, untuk tetap berdiri dan berlindung karena ketika dia menyerang semuanya sudah berakhir. Ungkap Adil Rami dalam sebuah wawancara dengan RMC Sport. Ya, apa yang dilakukan Rami menjelaskan bagaimana rasanya menghadapi Ronaldo. Ia sulit dihentikan, begitu menguras mental dan tenaga di lapangan. Salah satu laga yang membuat Rami begitu menakuti performa Ronaldo sendiri terjadi ketika laga Valencia kontra Real Madrid di tahun 2013. Kala itu Rami yang menjadi pemain bertahan Valencia tak sanggup menghadang penampilan mengagumkan Ronaldo. Ia begitu cepat, visioner, dan mematikan di lapangan. He's the defenders. Brilliant. Absolutely brilliant. All of the work done by Ronaldo. And the finishing. Let's get finish it off. Ronaldo with a step over. There it is. 3-0. He has torn. Follows it across the area. He's at the end of it. Ronaldo! Oh, goodness. Well, that is football. Dalam laga di mana Madrid menang 5-0 tersebut, Ronaldo berhasil menjadi bintang kemenangan tim El Real. Menciptakan 2 gol dan 1 assist, Rami jelas tahu betapa sulit menghadapi Ronaldo, terkhusus di performa terbaiknya. Tercatat dirinya tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol dan 1 assist yang sensasional. Jadi itulah aksi Ronaldo saat bermain bak mesin di lapangan, bahkan membuat pemain belakang yang menjaganya menjadi sangat frustasi.
Chelsea nampaknya beruntung bisa mendapatkan dua pemain hebat ini pada bursa transfer musim panas lalu. Ya, kontribusinya sangat luar biasa bagi tim The Blues. Pemain yang berposisi sebagai back dan pemain tengah ini sama-sama kompak untuk perkembangan tim Chelsea. Keduanya menjalankan peran yang cukup baik sejauh ini dan bahkan perlahan mengantarkan Chelsea bersaing di papan atas klasmen Liga Premier Inggris. Musim panas lalu, Chelsea memang melakukan pembelian besar-besaran guna merombak tim. Tujuan utama tentu agar bisa menjuarai Premier League musim ini. Namun sempat diragukan pada awal musim karena penampilan anak asuh Frank Lampard itu kurang memuaskan. Lebih sering mengalami kekalahan dan berada di klasmen tengah. Tapi tunggu, kini permainan tim Chelsea mulai terlihat. Perpaduan tim mulai menemukan chemistry yang luar biasa. Dan bahkan dalam 6 pertandingan terakhir, Chelsea belum mengalami kekalahan sama sekali. Berhasil memenangkan 4 pertandingan dan 2 kali hasil seri, sebuah catatan yang membuktikan jika Chelsea benar-benar menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Berkat perkembangan pesat yang dialami The Blues Chelsea itu, nampaknya ada dua sosok yang sangat berperan besar dalam menjaga tren positif anak asuh Frank Lampard. Kedua pemain tersebut adalah Thiago Silva dan Hakim Ziyech. Kedatangan Silva awalnya diragukan karena dia sudah berumur 36 tahun dan tak bisa berbahasa Inggris. Debut Silva yang berakhir horor saat diimbangi 3-3 oleh West Bromwich Albion September lalu jadi alasannya. Silva bahkan diklaim kesulitan berkomunikasi dengan rekan-rekan setimnya. Sementara, Ziyech diganggu cedera sejak sesi pramusim sehingga membuat proses adaptasinya terganggu. Meski begitu, keduanya membuktikan kalau Chelsea tak salah membelinya. Pelan namun pasti, Silva mulai beradaptasi dengan gaya sepak bola Inggris dan kini dirinya telah menjadi tembok kokoh tim London Biru Chelsea. Bahkan dari 8 pertandingan terakhirnya, Chelsea cuma kebobolan 4 gol dan mencatatkan 6 clean sheet yang mengagumkan. Thiago Silva sangat terbantu juga dengan kepiawaian Edouard Mendy di bawah Mista. Tak mau kalah dengan Thiago Silva, Ziyech yang telah pulih dari cedera berhasil tampil memukau di lini tengah Chelsea. Dirinya menjadi roh permainan tim The Blues. 2 gol dan 3 assist menjadi bukti atas kehebatan pemain 27 tahun tersebut. Kehebatan dua pemain tersebut kemudian diungkapkan oleh bek muda Chelsea, Reece James. Dalam sebuah wawancara, dia mengungkapkan jika kedua pemain itu sangat berperan penting atas kebangkitan tim Chelsea musim ini. Thiago Silva membawa banyak pengalaman ke tim ini. Saya beberapa kali bermain dengannya. Dia sangat membantu saya. Anda bisa lihat langsung kenapa dia disebut salah satu bek terbaik dunia. Dia terus berbicara pada saya sepanjang laga, membantu penempatan posisi saya, mengatur saya, dan memastikan untuk bicara dengan saya sebelum, selama, dan sesudah laga. Ini sangat membantu meningkatkan performa, ungkap Reece James dikutip dari The Daily Mail. Meskipun sosok Sergio Ramos merupakan seorang defender, tapi sosoknya telah dikenal sebagai seorang pencetak gol ulung. Penalti adalah salah satu cara paling populer yang sering ia gunakan untuk menambah pundi-pundi golnya. Namun tunggu, entah apa yang sedang ada di Ramos malam itu. Dirinya gagal mengeksekusi 2 tendangan penalti dengan sempurna dan membuat Spanyol kembali gagal meraih kemenangan saat melawan timnas Swiss. Kegagalan Ramos nampaknya membuat seluruh pemain Spanyol terkejut dan inilah hari di mana Sergio Ramos mendapatkan malam terburuknya di lapangan. Sejak didatangkan Real Madrid dari Sevilla pada tahun 2005, nama Sergio Ramos telah menjelma menjadi legenda yang menghadirkan kunci kesuksesan tim Los Galacticos. Tercatat, pemain yang identik dengan permainan keras tanpa kompromi tersebut telah menghadirkan 22 trofi untuk tim El Real, di mana diantaranya terdiri dari 5 trofi La Liga dan juga 4 trofi Liga Champions. Sebagai seorang defender, Ramos juga dikenal berkat gol yang sering ia ciptakan. Tercatat ia telah menyamai rekor dari Fernando Morientes dengan 100 golnya untuk Real Madrid dan akan terus bertambah ketika sosoknya kini dipercaya Zinedine Zidane sebagai eksekutor bola penalti. Hal yang ia jawab dengan gol-gol yang ia ciptakan lewat sepakan 12 pass tersebut. Tercatat dari 21 tembakan penalti, Ramos telah membuat 20 gol, di mana ia hanya gagal dalam 1 kesempatan.
Namun, berbeda dari kebiasaannya untuk menjadi penendang penalti yang dingin, aksinya yang terbaru dalam laga melawan Swiss nampaknya menjadi hari terburuknya sepanjang karirnya. Bagaimana tidak, meski tampil menawan di lini pertahanan La Roja, Ramos justru gagal mengeksekusi 2 penalti yang membuat tim nasional Spanyol hanya bermain imbang 1-1 atas timnas Swiss. Ramos y abajo el arquero, brillante Sommer, que se anima para Sergio Ramos y otra vez se lo ataja, y otra vez el bataje increíble. Mirá si no ganó confianza con esa palmada. Melihat apa yang dilakukan Ramos malam itu jelas mengejutkan. Pasalnya Ramos sendiri telah mencetak 25 gol penalti secara beruntun untuk klub dan negara sejak tahun 2018 sebelum gagal 2 kali menjalankan tugasnya dari titik putih dalam rentang waktu 23 menit. Meski begitu, sang manajer Luis Enrique tetap membela kapten timnas Spanyol tersebut. Mantan pelatih Barca itu mengatakan bahwa bek Real Madrid itu masih merupakan salah satu bek terbaik yang dimiliki timnas Spanyol dan masih akan menjadi algojo penalti timnya pada masa mendatang. Rekor Sergio Ramos dalam hal eksekusi penalti merupakan salah satu yang terbaik. Akan sangat tidak adil untuk menilainya dan menggantikannya dari eksekutor pemain kami karena dia melewatkan 1, 2, atau 3 kesempatan. Jika ada penalti lain, dia akan mengambilnya. Jika dia melewatkan 2 penalti kemudian kami menariknya dari tugas penalti, maka itu hanya akan menjadi sebuah lelucon. Ada daftar pengambil penalti dan Sergio Ramos ada di urutan atas daftar tersebut, ungkap Luis Enrique dikutip dari Sport. Jadi itulah aksi gagalnya 2 penalti dari Sergio Ramos, hal yang menunjukkan bahwa penalti bukanlah pekerjaan yang mudah untuk tim.